sense in your football career? In my football career, there's an Ipswich coach who I've been with for the whole time I've been there. His name is Brian Klug. He's always looked out for me. He's always had my back. Kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan sini saya akan fokus kepada pemain timnas yang berposisi sebagai back ya, di sosok Elkan Bagot. Ya, mungkin banyak sekali yang beracuan bahwa sebelumnya Elkan Bagot ini agak sulit ya dipanggil oleh klub, dipanggil oleh timnas, karena memang klubnya saat ini berada di divisi Championship dan memang dirinya menjadi pemain yang didaftarkan untuk mengarungi liga di divisi 2 Liga Inggris, yang di situ ada Leeds United, Leicester City dan lain sebagainya. Namun yang jelas di sini saya akan memberikan informasi potensi ya, seberapa besar Elkan Bagot ini bisa masuk dalam line up timnas di kualifikasi Piala Asia. Ya, karena saya melihat bahwa ini kualifikasi Piala Asia, bukan Piala Asia. Jadi ya, kita sebagai pecinta sepak bola itu harus tahu dan juga kita harus update sebenarnya bisa nggak sih dengan kualifikasi ini pemain-pemain keturunan itu bergabung bersama timnas. Oke, saya akan membahas tuntas mengenai Elkan Bagot dan juga beberapa pemain keturunan lainnya agar nantinya kita bisa tercerahkan dan tidak berandai-andai apakah bisa datang atau tidak, Jangan lupa ya teman-teman ya, bantu saya untuk tekan like-nya, kemudian komen di bawah yang bersifat membangun, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, Elkan Bagot ini menurut saya pemain yang sangat bagus ya, apalagi di U23. Tenaganya saat ini memang sangat dibutuhkan, apalagi kita ketahui Indonesia di lini belakang itu memang ada beberapa PR, dan menurut saya nantinya jika Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot ini ditandem di timnas U23 ini akan rasa senior. Itu terbukti ketika saat melawan Argentina kemarin ya, duet Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho itu sangat luar biasa. Namun di sini kita harus melihat juga pertandingan Ipswich Town dan bagaimana sebenarnya pola yang dilakukan oleh pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, kepada Elkan Bagot. Di pertandingan terakhir saya melihat saat melawan Leeds United di lanjutan divisi Championship Liga 2 Inggris, Elkan Bagot sama sekali tidak diturunkan menjadi starting, dan bahkan di cadangan pun Elkan Bagot tidak ada. Karena saya melihat seperti ini teman-teman. Ya, memang Elkan Bagot ini didaftarkan oleh Ipswich Town untuk mengarungi musim ini ya di divisi 2 Liga Inggris. Tetapi dari kesempatan dirinya ya untuk bermain itu belum tentu ada. Bukan berarti ya, di sini bukan berarti saya tidak mendukung Elkan Bagot di Ipswich Town, tetapi karena di Ipswich Town ini memiliki back yang menumpuk. Saat ini ada 6 back teman-teman, yang memang dari 5 back ini selalu bergantian untuk bermain di starting, sementara Elkan Bagot ini sampai saat ini itu belum memiliki kesempatan bermain, kecuali dirinya diturunkan di Carabao Cup ya beberapa pekan yang lalu. Carabao Cup itu bukan kompetisi resmi, tetapi adalah piala yang memang setiap tahun itu diadakan di Inggris. Nah, artinya memang Elkan Bagot ini hanya menjadi pelapis. Nah, ini sebenarnya sangat menguntungkan timnas Indonesia. Mengapa saya bilang sangat menguntungkan timnas Indonesia? Karena ya kita ketahui dengan tidak dimainkannya Elkan Bagot bersama Ipswich Town itu bisa membuat timnas Indonesia mengambilnya, karena saya melihat dengan 5 back yang memang selalu dimainkan oleh Ipswich, Elkan Bagot ini selalu tersisihkan karena memang pengalaman jam terbangnya. Itulah yang menjadi kendala Elkan Bagot di Inggris. Tetapi ketika dirinya nanti akan dipanggil oleh timnas Indonesia, menurut saya pelatih, karena juga dia tidak dimainkan bersama Ipswich, artinya ini lebih mudah lagi nantinya pelatih untuk merelakan atau melepaskan timnas Indonesia, melepaskan Elkan Bagot ke timnas Indonesia, karena ini adalah kalender FIFA. Jika dia dipanggil di FIFA Matchday,
Artinya klub harus melepas, karena itu sudah menjadi aturan FIFA. Kemudian di kualifikasi Piala Asia U23, tentu ini tidak ada halangan lagi karena FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia U23 jadwalnya itu sangat mepet dan juga serentak, seperti itulah. Jadi artinya Elkan Bagot ini menurut saya ya 99% itu bisa dipanggil. Yang 1% itu menurut saya non teknis lah. Apakah nanti ada negosiasi alot antara klub dan juga PSSI. Namun yang jelas dengan peluang atau potensi tersebut, saya yakin sekali Elkan Bagot bisa tiba di Indonesia, akan segera tiba di Indonesia dan bergabung bersama rekan-rekannya seperti sosok Rizky Ridho, Hernando Ari, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya. Ya, walaupun Elkan Bagot di sini tidak disiapkan ya di FIFA Matchday, karena memang jadwalnya itu berbenturan tanggal 9, kemudian tanggal 11, kemudian FIFA Matchday melawan Turkmenistan itu tanggal 12. Artinya sosok Elkan Bagot ini tidak mungkin 3 laga, bahkan yang 2 laga itu kelang 1 hari, dan itu menurut saya tidak mungkin. Jadi ya bisa saja Elkan Bagot ini dilepas, bahkan ya dengan pengalaman yang memang ia dapat bersama Ipswich Town itu bisa ditularkan nantinya di timnas U23. Dan kemudian saya melihat untuk potensi Elkan Bagot ke depan ya bersama Ipswich Town, apakah akan bisa menjadi pemain bagus di Ipswich ataupun menjadi starting, menurut saya masih ada kesempatan, karena ini adalah laga-laga awal atau pekan-pekan awal di Ipswich. Kita tidak bisa menilai Elkan Bagot hanya awal-awal saja ya. Walaupun di sini saya melihat Elkan Bagot ini adalah pemain termuda di Ipswich ya. Pemain termuda di Ipswich, dirinya sudah mampu membuktikan bahwa dirinya bisa tembus di tim utama ya, di tim utama ya. Sebenarnya Elkan Bagot ini bisa saja dimainkan di Ipswich Town U23 ataupun Ipswich Town U21 karena dirinya juga masih berusia 21 tahun. Tetapi dengan usia yang masih muda ini dia mampu tembus di skuad utama. Itu yang sangat menarik. Walaupun dia kalah ya, dalam artian ini persaingan karena memang back dari Ipswich ini sangat bagus ya, apalagi ditambah lagi saya melihat bahwa di sini ya Ipswich Town ini baru saja ya menambah back baru yakni Brandon Williams yang memang baru saja didatangkan, dan artinya memang kesempatan Elkan Bagot ini semakin sulit. Tetapi saya melihat Elkan Bagot tetap termotivasi ingin menjadi pemain starter nantinya, dan saya yakin sekali Elkan Bagot masih akan memiliki peluang untuk bisa menjadi pemain pengganti ataupun starting di Ipswich Town. Nah, itulah teman-teman. Dan saya melihat di Carabao Cup saja Elkan Bagot itu bisa diturunkan menjadi pemain starting. Dan kita ketahui Carabao Cup ini Ipswich kemarin menang. Artinya di tanggal 30 ini ya akan melawan Reading. Ya menurut saya tidak masalah. Elkan Bagot kemungkinan besar itu akan diturunkan ya melawan Reading di Carabao Cup ini. Nah, untuk laga-laga selanjutnya ya it's okay, itu keputusan pelatih lagi-lagi. Namun yang jelas Elkan Bagot ini bisa OTW segera ke Indonesia karena memang dia tidak dipanggil oleh tim. Saya melihat bahwa sebenarnya untuk pemain-pemain keturunan yang lain seperti sosok Stefano Lillipali yang saat ini on fire ya, kemudian Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama ya, itu adalah nama-nama pemain yang saat ini sedang on fire bersama klub. Ditambah lagi pemain-pemain abroad seperti Asnawi Mangku Alam ya, yang memang akan disiapkan di timnas senior. Itu menurut saya akan menambah kekuatan nantinya untuk timnas senior. Kemudian di timnas U23 ada sosok Pratama Arhan ya, kemudian ada sosok seperti Witan Sulaiman dan juga beberapa pemain-pemain lainnya yang memang memiliki kekuatan dan juga daya stamina yang bagus. Itu akan dipanggil oleh Sintayong dan itu menurut saya akan menjadi bahan yang bagus nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Elkan Bagot? Apakah kalian yakin Elkan Bagot nanti bisa segera gabung bersama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.